kasih atas kesempatan saya. Terus ini saya jelaskan pada yang akan dilakukan. Dapat satu PM selanjutnya sini saya sebutkannya dari mesin sampai setting lalu menyebar dan akan wifi sini saya sama gitu ya pada bagian B kita selanjutnya bagian C itu kita memasukkan bagian selanjutnya dapat step saja. Selanjutnya kita tekan X. F1. Sini ada pertanyaan. PR1 shall open terminal window with black text and white background. What usable law in that shell
What is the indicator of this? Yaitu pengguna yang masuk ke shell R1 adalah selanjutnya bagian C, yaitu kita akan bagian tadi R1 sekarang files /script /all server start bagian tekan net tidak akan melakukan internet connection. Bagian D enter R1 kita disuruh buat R1 yang baru. Seperti di gambar ini, kita menekan tail f/var/all /not alert selanjutnya di bagian from di terminal kalimat kita disuruh buat pindah AMF
Selanjutnya ada pertanyaan. What word is used when communicating with the microwave communicator? Word yang digunakan adalah 666. Was the file confirmed? Ya, berhasil download. Selanjutnya, did the IDS generate any alert related to the file download? IDS itu sendiri biasanya mendekati aktivitas mencurigakan seperti menggunakan file malware dari port tidak standar. Contohnya pada port 6666 dan file dengan nama yang mencurigakan seperti w32.amd jika sistem IDS aktif, aktivitas ini kemungkinan besar akan memicu peringatan. Selanjutnya pada bagian B, kita pergi ke R1 di terminal R1 dan di sini ada pertanyaan. Based on the alerts now above, what was the source and destination IPv4 address used in the transaction? Alamat email dan sumber itu ada 2931652243133. Sorry, IP sumber yaitu 209.168 dan alamat IPv4 tujuan yaitu 209.168.204.133. Selanjutnya, based on the alerts known above, what was the source and destination used in the transaction? Di sini based on the alert shown above and this is gonna take place pada tanggal pada pukul 4:09. Selanjutnya, based on the alert shown above by the IDS Indonesia, Indonesia server. Kita menggunakan
times transitional. Now, again, now the digital spectrum habit, the member is on the all use the up arrow kita tekan captured by the Okay, display CAP ini berguna untuk menganalisis lalu lintas jaringan selama penggunaan malware, aplikasi serangan serta periksa isi paket dari logistik atau pengembangan signature IDS. Dan interval rules based on IDS alert.
Saya R1 dan buat terminal R1. Selanjutnya kan L Episode kedua sudah jawaban. Mana lagi? tables Ini coba menentukan wajib ya. Enggak, coba jadi kebanyakan. int L. Jadi ada pertanyaan, what gains answer chain yang saat ini digunakan oleh R1 yaitu input, forward, dan output. Selanjutnya bagian C Iya. kita akan connect to the manifest inherit itu ke IP table Mau masuk gimana? decimal point dengan 166 for di sini I forward itu insert a new role in the forward chain dan ini merupakan penjelasan dari setiap kode yang ada. Selanjutnya kita gunakan IP table merupakan outputnya. Kita di terminal pertama yaitu try to download and get 9 1 4 titik 2 titik 1 titik slash E32 dan M and all proceed to cancel the download if necessary. Post the download to this time is tidak berhasil kali ini. Output menunjukkan connection time out.
Koneksi habis waktu saat Halimah mencoba server server. What would a more aggressive but also valid use when logging the opening server? Pendekatan yang lebih agresif namun valid untuk memblokir server berbahaya adalah menerapkan aturan firewall yang memblokir seluruh rentang IP. Selanjutnya pendapat ketiga yaitu bagian to the terminal use to start dan terminal the internet that is required in the main server of the terminal. Dan semuanya sudah suku MN passwordnya yaitu CyberOps. Clean up content. Hello website. Record ya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan pada yang kedua yaitu lab convert data into a universal format. Saat ini kita masuk dalam CyberOps. Dan selanjutnya kita akan membuat cd./lab support.files. Selanjutnya AWK VS OFS print application X in epo.log. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan where the Unix epo timestamp convert to human readable format where the other files modified explain. Ya, naskahnya diubah dari epo ke human readable dan skripnya hanya mengubah bidang stempel waktu. Compare the content the file and print output. Jawabannya alasan untuk baris tambahan adalah karena file memiliki baris kosong di akhir yang menyebabkan skrip menjadi salah. Menafsirkannya sebagai nol dan mengubahnya menjadi stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Dengan menafsirkan baris kosong sebagai nol, skrip mengubah nol Unix epo menjadi human readable. Nol sama Unix. Dan diterjemahkan menjadi 0 detik setelah tengah malam tanggal 1 Januari 1970. Naskahnya menampilkan Rabu 31 Desember 1969 jam. Selanjutnya bagian D. Jawabannya ya, karena baris kosong telah dihapus dan tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh naskah. Bagian E dari outputnya
Seperti itu dan jawabannya tidak ada yang dicetak di layar. Ini itu diharapkan karena keluaran perintah dialihkan ke teks. Untuk bagian F, untuk perintahnya dan outputnya seperti di layar. Selanjutnya untuk part 5 kita memasukkan kode cat Apache in f4.log. Selanjutnya di bagian A di sini ada pertanyaan dan jawabannya adalah karakter. Dan how many columns does the Apache log file above contain, yaitu ada 7, dan in the Apache log file above what column contains the Unix M1 timestamp, yaitu pada kolom keempat. Selanjutnya bagian C, was the script able to properly convert the timestamp? The output dari codingan tersebut yaitu tidak semua stempel waktu sekarang Rabu 31 Desember. Selanjutnya bagian D, itu masalahnya adalah tanda kurung persegi dalam file kursus. Script mengharapkan stempel waktu berada di Unix. Bagian E, selanjutnya untuk kodenya dan ini merupakan outputnya. Selanjutnya bagian F, ya output sekarang menampilkan 2 baris di setiap log. Baris pertama menampilkan stempel waktu di Unix, sedangkan format EPO, dan baris kedua adalah log yang sama dengan stempel waktu yang ditampilkan menggunakan Unix. Next untuk part 6. Di step 1 saat ini kita sudah masuk dalam Secret Union dan kita masukkan passwordnya itu CyberOps. Analis CyberOps. Selanjutnya pada dan normalisasi kedua ini open the terminal di dalam LSATOPS di Secret Union. Selanjutnya kita masukkan kode dari bagian C, yaitu cd/. Bagian D, ls min l. Bagian
yaitu pada step ketiga cd slash nsm slash draw slash log slash current. Teruskan dengan Excel ke bawah itu. So, oke. Bagian B Konstan. So, kita mau 3 ampul. selanjutnya pada bagian A pada step keempat yaitu smart logs Itu 3 ampul kalau ini. kita memasukkan kode cd slash nsm slash sensor data. Kalau kita ada. Oh, bilang ya. ls min l dan bagian C ls min l Ada sih. iconion add null slash. Ini apa? Bukan anak. Komputer. Itu kurang paling dalam. Iya. Natalia. Apa namanya sebenarnya? Oh, iya, Coba dikira Pada step kelima iya. masukkan kode cd slash var slash log slash nav slash logo nya ls min l. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, take some time to Google the secondary tools and answer the question below. Untuk setiap alat yang tercantum di atas, jelaskan fungsi pentingnya dan penerapan. Bullfrog adalah sistem manajemen atau aturan node. OSEC adalah sistem yang digunakan untuk menormalkan dan memusatkan log sistem lokal. Organisasi OSEC memungkinkan seorang analis untuk memiliki gambar yang jelas tentang apa yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya ada query adalah alat visual yang mencoba memberikan konteks tambahan untuk peristiwa melalui penggunaan metadata, representasi dari waktu dan kumpulan hasil yang tertimbang dan dikelompokkan secara logis. Misal, peluru PowerPoint bagi Earth Research adalah mesin pencarian dan analitik terdistribusi. Data disimpan secara berpusat untuk menyediakan dengan cepat. Logtest mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memasukkan data ke dalam Elasticsearch. Kibana adalah visualisasi data yang untuk dikumpul ELK untuk memberikan wawasan cepat ke dalam data. Demikianlah dari lab 2 dan untuk lab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada saat ini kita masuk pada lab regular expression tutorial. Di sini kita mempunyai objektif. Jadi dalam lab ini kita akan dipelajari cara menggunakan ekspresi reguler untuk mencari rangkaian informasi yang diinginkan. Dan kita masuk pada sumber daya yang dibutuhkan, yaitu Cyber Ops Workstation VM dan Internet Connection. Kita masuk pada step 1. Sini kita disuruh ke web browser dan menavigasi ke rex1.com dari komputer. Sini kita disuruh catat fungsi beberapa meta karakter. Sini saya sudah mencatat deskripsi dari meta karakter. Yang pertama itu $sign. Jadi $sign itu cocok dengan posisi akhir dalam string. Kemudian ada asterisk, yaitu cocok 0 kali atau lebih untuk item sebelumnya. Kemudian dot adalah karakter tunggal apapun. Dan secondary brackets, setiap kali karakter dalam karakter. Kemudian backslash
adalah periode, kemudian backslash D, karakter digit apapun, kemudian backslash capital D, yaitu karakter digit apapun, karakter non digit apapun, kemudian caret, cocok dengan posisi awal dalam string, curly break n, m, yaitu paling sedikit n jumlah perulangan tetapi tidak lebih dari n kali, dan curly break n atau berawal m, yaitu cocok dengan m jumlah perulangan, dan dollar sign cocok dengan posisi akhir dalam string, bintang cocok 2 kali atau lebih untuk item sebelumnya, ABC 123 cocok dengan string apapun yang cocok dengan salah satu ekspresi 123 ABC. Kemudian kita masuk pada step 2. Caret 83 adalah string apapun yang dimulai dengan angka 83, square A to Z curly break number. Jadi itu string apapun yang berisi 2 sampai 4 huruf kapital secara berurutan, yaitu 015 adalah string yang berisi angka 2015, dan 05 zero adalah string yang berisi 052229, dan backslash.com adalah string yang berisi .com, kemudian complete adalah string yang cocok dengan complete atau get, dan yang terakhir zero curly break code, jadi string yang berisi 4 angka 0 secara berurutan. Kemudian kita masuk pada step 3, verify your answer. Di sini pada bagian A kita disuruh login ke Cyber Observation VM. Di sini saya sudah masuk pada terminalnya. Kita disuruh masukkan perintah layar. Kemudian berhasil, kita lanjut pada ini dia tampilannya. Dan kita masuk pada bagian B, di bagian bawah layar kita akan melihat box status dialog. Ini adalah kursor tempat kita akan memasukkan ekspresi reguler. Diawali ekspresi reguler dengan garis miring. Biasanya pola pertama dalam tabel di atas adalah 83. Kita coba masukkan slash 83. Dan ini dia tampilannya. Kemudian kita masuk pada bagian E. Untuk ekspresi berikutnya kita masukkan slash AZ4 pada from titik 2. Ini dia tampilannya. Kemudian masukkan ekspresi reguler lainnya dari tabel pada 82. Masukkan semua ekspresi awalnya dengan garis miring. Lanjutkan jika Anda telah memverifikasi jawaban Anda, dan kita tekan Q untuk keluar dari berkas rockstar.real.org. Dan langkah terakhir kita disuruh menutup terminal dan matikan VM.
Baiklah, perkenalkan nama saya Abraham Tumbel dan pada saat ini saya akan menjelaskan atau membuat lanjutan dari modul 9 yaitu lab yang keempat. Dimana di sini dengan judul Extract an Executable from PCAP. Di sini itu dia membutuhkan CyberOps Workstation VM, kemudian Internet Connection. Masuk dalam part 1, kita akan prepare the virtual environment. Di sini sudah lakukan. Kemudian di sini masuk ke dalam B, di sini kita akan memasukkan sudo lab. Oke. Setelah di sini kita akan masuk ke dalam Analyze Pre-Captured Logs and Traffic Capture. Jadi kita akan masuk di bagian ini, kita akan capture sebuah file yang sudah kita buat, yaitu nimda download PCAP. Caranya itu kita akan cd lab.support files PCAP S. Ini adalah file yang sudah ada. Sini kita masuk bagian D. Sini kita akan membuka nimda di dalam Wireshark ya. Caranya itu adalah kita akan buat komen ini. Oke, jadi di sini the nimda download itu dia akan contain paket capture berdasarkan pada performa malware download di previous lab. The PCAP contains all the packets and send receive while TCP was running. Jadi dia sementara itu TCP dump itu dia sementara berjalan. Select the fourth packet. Jadi kita akan memakai yang keempat ini. Expand. Jadi kita akan expand. Oke, jadi di sini packet 1 through 3 are the TCP handshake. Jadi ini adalah TCP handshake. The fourth packet shows the request. Jadi paket yang keempat ini dia menunjukkan permintaan untuk malware, untuk file malware. Dia mengkonfirmasi kalau itu sudah ada. Ini masuk di bagian G, karena HTTP itu dia branch over TCP, itu sangat mungkin untuk menggunakan Wireshark mengikuti TCP stream. Jadi di sini kita akan select the first TCP. Kita akan select the TCP, kemudian kita akan right click, lalu kita akan masuk ke follow TCP stream. Nah, di sini Wireshark itu dia akan menampilkan window yang baru. Di sini dia termasuk dalam detail-detail yang ada di dalam TCP yang kita klik tadi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. What are all those symbol? Jadi apa saja simbol-simbol yang ditunjukkan di dalam follow TCP stream atau di bagian ini? Apakah dia terkoneksi pada apakah itu koneksi noise atau data?
Jadi kita akan explain. Kemudian di sini ada there are a few readable words spread among the symbol. Jadi ada beberapa kata-kata yang dapat dibaca yang tersebar di antara simbol-simbol. Apa itu ya? Jadi di sini kita akan challenge question juga, despite the W23 Nimda itu name this executable famous worm using the word fragment displayed where Shakti City. Can you tell what executable this really is? Oke. Jadi di sini kita akan lanjut saja di part 2, extract download files from PC APS. Itu di sini kita tutup saja ya di ini. Karena sebelumnya itu jadi sini kita masuk saja di in the fourth packet in the Nimda. Jadi yang keempat sini kita akan melihat that the HTTP GET request was generated from 209, ini adalah source-nya, kepada 133 ya di sini. 202 133. Jadi kolom ini dia menunjukkan kalau ini adalah fakta terkait dengan get request for the file. Di sini with the get request packet select, jadi dengan kita mengklik ini pada bagian 4 ini, kita akan navigate to file, kemudian export object, kemudian kita ke HTTP. Ada kesalahan. Oke, jadi di sini sudah masuk ke dalam TCP-nya. Why is the file tersebut ini hanya ditampilkan sendiri? Ya, itu karena kita hanya meminta satu file ya, yaitu file HTTP ini. Kemudian di sini in the HTTP object list kita akan select ya W32-nya. Kemudian pada bottom ini kita akan select save as. Kemudian klik the left arrow until you see the home directory. Oke, jadi ini. Lalu kita akan klik home. Kemudian kita akan klik analyst folder. Lalu di sini kita akan save filenya di sini. Oke. Return to your terminal. Jadi kita akan masuk lagi ke dalam terminal. Kita akan mengecek analis. Kita akan melihat folder. Oke, jadi sudah ada ya di sini. W23 Nimda.
Was the file saved? Yeah. The file comment give information on the file type. Use the file comment to learn little more about malware. Oke, jadi kita akan masukkan di sini file w23 titik nimda titik amm titik exe. W32. As seen above, W32 nim itu is indeed a Windows executable file. In the malware analysis process, what would be a probable next step for security? Jadi di sini ada pertanyaan, what would be a probable next step for a security analyst? Jadi untuk security analyst itu apa kemungkinan yang akan kita buat pada step berikutnya untuk security analyst ya. Ya, jadi di sini dapat kita lihat di sini dia adalah PE32 executable console. Jadi kita sudah dapat mencegahnya, dapat informasi. Oke, kita akan lanjut ke bagian lab yang terakhir, lab yang kelima, yaitu tentang interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam sekarang kita akan masuk ke dalam lab yang terakhir, di mana di sini kita itu akan interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Jadi di bagian sini kita akan memakai VM yang sebelumnya kita sudah download, yaitu kita akan masukkan kali, kemudian kita akan start, lalu kita akan log into CyberOps virtual machine. Kita akan open a terminal network by executing configure static SH script. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam terminal, lalu kita akan ketik ini sudo service nsm status. Dan di sini kita akan menginvestigasi SQL injection attack menggunakan kali VM. Di sini kita akan navigate IP tersebut, kemudian kita klik Multiliday. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam OWASP top 10 A1 injection. Dan di sini kita akan right click pada bagian nama, lalu kita akan inspect element. Di bagian sini kita akan double klik pada 20 dan kita akan menggantinya menjadi 100. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita akan close. Lalu sini kita akan masukkan tulisan ini dan kita klik view account details dan itu akan memberikan data di bagian ini. Lalu kita akan scroll bagian bawah dan kita akan melihat sebuah hasil yang ditampilkan. Lalu kita masuk di step 2 review the SQL logs. Di sini kita akan double klik icon SQL. Lalu kita akan masukkan username analyst dan password CyberOps. Lalu kita klik select all. Kemudian kita klik show packet data dan show rule. Kemudian di sini kita akan mencari yang berhubungan dengan alert kepada add web server, possible SQL injection attempt union select. Kemudian kita akan select, kita akan memilih alert yang dimulai dengan 7. Di sini kita akan klik kanan di bagian bawah nomor di CNT heading.
Kita akan select view correlate event. Lalu kita klik kanan, alert ID in the result, kemudian kita akan transcript untuk melihat detail dari alert. Lalu di bagian sini, pada bagian sini kita akan terdirect di bagian window. Kita akan menggunakan union operator. Kalau kita tidak melihat informasi, coba kita klik kanan pada bagian yang I correlate event di sini. Jadi di sini ada pertanyaan, what information can you gather from the transcript window? Jadi itu dia menunjukkan bahwa penyerang mencoba mengambil data kartu kredit dari tabel credit cards. Lalu di sini kita juga dapat mencari dan kita akan mengenter username di bagian lahan yang kosong atau tempat yang kosong. Kita menggunakan find untuk mencari. Jadi coba di sini jadi itu akan keluar seperti ini. Di sini ada pertanyaan juga. Compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection attack. Jadi kita akan membandingkan yang di atas, informasi dari credit card, dari transcript window, dan konten yang diekstraksi oleh SQL injection, serangan SQL injection. Apa kesimpulannya? Jadi data kartu yang terlihat di jendela transkrip itu nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan elemen signature sama persis dengan yang diambil lewat serangan SQL injection. Artinya injeksi SQL itu berhasil mengekfiltrasi baris nyata dari tabel kredit dan data tersebut memang lewat dari jaringan. Kemudian kita akan menutup window ketika selesai. Lalu kita akan kembali ke squiggle window, right click the same alert ID, kita akan klik kanan pada alert ID yang sama, yang dia termasuk pada bagian exfiltrate atau eksfiltrasi kartu kredit informasi atau informasi kartu kredit, dan kita akan masuk ke dalam Wireshark. Lalu di sini kita akan klik kanan pada bagian TCP dan follow TCP stream. Di sini kita akan melihat bagian TCP. Lalu di sini kita akan save as, kita akan menyimpan bagian TCP window. Juga di sini kita dapat menyimpan Wireshark PCIP file. Lalu kita close atau kita minimize Wireshark dan Squiggle. Sini kita masuk dalam ELSA. Bagian sini kita akan klik advance, lalu kita akan proses to localhost. Lalu kita akan masukkan username dan password. Setelah itu kita akan lihat pada bagian kanan kiri panel. Lalu kita select HTTP. Kemudian di bagian top, potential SQL injection. Lalu kita akan select IP address-nya. Di bagian ini kita akan klik info. Dan kita akan melihat beberapa informasi yang berkaitan atau relate the successful SQL injection. Terkait dengan suksesnya injeksi SQL. Di sini notice the union query that was used during detect. Jadi kita dapat lihat query union yang digunakan pada saat penyerangan. Sini kita klik plugin, kita akan kemudian get PCIP, lalu enter username, analyst, and password. Kita akan mengenter username dan password. Lalu kita akan klik submit. Oke, jadi sini kita masuk dalam data exfiltrate using DNS. Step 1 kita akan convert a text file to a hexadecimal file. Kita akan convert. Di sini kita akan navigate bagian ini, kemudian kita ketik xxd command. Lalu di sini kita akan verify ya, di sini verify that CyberOps. Kita akan melihat di sini dengan enter query-nya, cat di sini. Kemudian di sini
Di sini kita akan melihat dan kita masuk di sini ke dalam exit ketika kita telah selesai. Lalu kita di sini use the secure copy, kita akan menggunakan copy dari keamanan. Comment to copy the secret hex file from Metasploitable VM. Kita akan mengcopy file tersebut ini dari Metasploitable ke kali VM. Lalu di sini kita verify that the file has been copy. Kita akan melihat kalau file itu sudah di copy ke kali VM. Oke, di sini kita analis DNS exfiltrasi. Kita klik advance dan kita klik proceed to localhost unsafe dan kita continue. Masukkan username dan password. Sini juga kita akan klik link yang di bawah ini dan copy di 63 byte string prepend to nsexample.com. Lalu yang terakhir di sini kita akan open a terminal window and use the echo and xxd command to revert the hex string. Jadi kita akan membuka terminal window dan menggunakan echo dan xxd perintah xxd untuk merujuk kepada hex string dan min and option to prevent the output of trailing new line. Untuk menghimbau output yang dia menggunakan new line atau baris baru. Setelah itu ada pertanyaan, if you continue to revert the hex string, what is the result? Atau apa hasilnya? Jadi setiap pasangan dua karakter heksadesimal itu dia mewakili 1 byte. Dengan perintah xxd rp itu kita dapat mengubah setiap byte tersebut menjadi kembali ke karakter SCII-nya sehingga seluruh rangkaian heksadesimal terangkum menjadi kalimat peringatan rahasia di atas. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.